Manusia memiliki kecenderungan untuk justru ingin melakukan sesuatu yang dilarang. Kisah tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dalam kitab Kejadian dengan jelas memperlihatkan bagaimana iblis memanfaatkan nalurinya. Larangan Allah tidak dipahami sebagai perlindungan, melainkan sebagai tantangan yang membangkitkan keinginan untuk melanggar. Namun Alkitab juga mencatat bahwa ketika Yesus membungkam roh jahat dan memerintahkan mereka keluar dari manusia, bahkan sekalipun tidak dapat melawan dan harus taat. Ironisnya, yang seringkali tidak taat justru manusia. Dalam Injil, kita melihat bahwa orang-orang tetap melakukan hal-hal yang Yesus larang, sehingga menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan dalam pelayanannya. Meskipun kecenderungan ini merupakan bagian dari sifat manusia, sebagai anak-anak Allah kita dipanggil untuk dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan alasan di balik setiap perintah Tuhan dan meresponnya dengan ketaatan. Ketika Yesus berkeliling Galilea bersama murid-muridnya untuk memberitakan Injil, seorang penderita kusta datang kepadanya dan berlutut di hadapannya. Dengan penuh kerendahan hati, ia berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan, mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga orang tersebut sembuh. Setelah itu Yesus menyuruhnya pergi menunjukkan dirinya kepada imam dan mempersembahkan kurban sesuai dengan ketentuan hukum Musa. Ia juga dengan tegas memperingatkannya untuk tidak menceritakan peristiwa itu kepada siapapun. Namun, orang itu justru memberitakannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak lagi dapat masuk ke kota-kota secara terbukanya. Sesungguhnya, sangat tidak lazim bagi seorang penderita kusta untuk datang mendekati Yesus di dalam kotanya. Dalam Lukas pasal 17 ayat 12 dicatat bahwa 10 penderita kusta berdiri dari kejauhan ketika memohon kesembuhannya, karena hukum melarang mereka mendekat. Akan tetapi penderita kusta dalam kisah ini berani datang dan berlutut di hadapan Yesus sebagai orang yang seharusnya hidup terasing di luar perkampungan menurut hukum Tauratnya. Tindakannya memerlukan keberanian besar, siap menanggung tatapan sinis, kecaman, dan penolakan masyarakat. Dia baik tindakannya yang berani itu tanpa kelinduan yang tulus untuk dipulihkan. Dan Yesus melihat hati yang sungguh-sungguh tersebut itu. Ketika Yesus menyembuhkan orang itu, ia berkata dengan jelas, "Jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang ditetapkan oleh hukum Taurat." Perintahnya, jangan beritahu siapapun, bukanlah untuk menekan sukacita orang itu, melainkan untuk mencegah dampak yang lebih besar. Yesus ingin mencegah kesalahpahaman, mencegah penderita kusta lain datang berbondong-bondong sebelum waktunya, dan menjaga agar pelayanannya di desa-desa tidak terhambat. Namun orang yang telah disembuhkan itu menyebarkan berita tersebut secara luas. Nah, akibatnya Yesus tidak dapat lagi melayani secara terbuka. Tanpa disadari,
luapan sukacita itu justru menghambat pekerjaannya. Kisah ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan sangat diperlukan dalam memberitakan karya Tuhan pun. Kesaksian dan pemberitaan Injil harus dilakukan dengan kepekanan terhadap waktu, konteks, dan maksud Allahnya. Bahkan ungkapan emosi yang paling tulus sekalipun, jika tidak disertai ketaatan dan hikmat, dapat menjadi penghalang bagi pelayanan. Karena itu, iman sejati tidak hanya ditunjukkan melalui semangat, tetapi juga melalui ketaatan yang bijaksana kepada firman Tuhan. Kita orang percaya harus ingat dan harus taat tentang perintah Yesus. Inilah kehidupan orang percaya sesungguhnya.